Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim dan muslimah dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kita telah sama-sama mengetahui bahwasanya hari-hari ini kita telah sampai atau berada di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kata para ulama malamnya lebih utama daripada siangnya, karena di malam-malam tersebut salah satunya terdapat yang namanya Lailatul Qadar. Para muslim dan muslimah hormati Allah tabaraka wa ta'ala, 10 hari terakhir Ramadan adalah sebagai penentuan apakah baik dan buruknya puasa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innamal a'malu bi khawatimiha, dan hanyalah amalan itu tergantung pada penutupnya. Penutup bulan Ramadan adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itulah penutup yang selayaknya kita bersemangat untuk melakukan ibadah berupa puasa di siangnya, kemudian ibadah berupa qiyamul lail di malamnya, memperbanyak membaca Al-Quran, berselawat kepada Nabi SAW, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di siang dan malamnya. Para muslim dan muslimah mati Allah tabaraka wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wal i'tibaru bi kamalin nihayati la bi naqsil bidayati. Yang menjadi ukuran adalah sempurnanya penutupan. Dan sekarang kita telah berada pada penutupan akhir-akhir bulan Ramadan. La bi naqsil bidayah, bukanlah yang menjadi ukuran itu adalah kurangnya permulaan. Dan sungguh aneh apa yang terjadi di negeri kita, yaitu mereka hanya bersemangat di awal-awal saja, katakanlah di 10 awal Ramadan. Namun ketika telah masuk di 10 kedua, 10 terakhir Ramadan, mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Mereka seolah-olah lupa dengan sabda Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk benar-benar bersemangat memanfaatkan malam-malam terakhir Ramadan ini. Mereka seolah-olah lupa dengan praktek Nabi SAW dalam menyambut 10 terakhir Ramadan ini. Para muslim dan muslimah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala,
Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, inna syahra ramadhana qad azama 'ala ar-rahili, sungguh bulan Ramadan telah bertekad untuk pergi. Bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Walam yabqa minhu illa al-qalilu, dan hanya yang tersisa sedikit lagi. Entah itu 7 hari atau 8 hari, 1 pekan lagi. Faman minkum ahsana fihi fa'alaihi tamam. Maka siapa saja yang telah melakukan sebuah kebaikan, siapa saja yang telah memanfaatkan waktu-waktunya di bulan Ramadan ini, fa'alaihi tamam, maka sempurnakanlah terus untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 terakhir Ramadan ini. Wa man farrata falyakhtimhu bil husna. Maka siapa saja yang permulaannya dia lalai, dia sedikit dalam ibadahnya, sedikit dalam memanfaatkan Ramadan ini di awal-awalnya, maka falyakhtimha bil husna, falyakhtimhu bil husna, tutuplah bulan Ramadan ini dengan kebaikan. Sebagaimana tadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, innamal a'malu bi khawatimiha. Sungguhnya amalan-amalan yang menjadi ukuran adalah penutupnya, akhir dari puasa kita ini, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan. Itu sedikit nasihat di akhir Ramadan dari para ulama. Kemudian yang kedua adalah kemuliaan Lailatul Qadar. Telah kita sebutkan bahwasanya di 1 malam di antara 10 terakhir Ramadan ini terdapat malam Lailatul Qadar. Sekarang kita akan sebutkan waktu dan tanda-tandanya. Waktu dan tanda-tandanya. Para muslim dan muslimat mati Allah tabaraka wa taala, asalnya yang dituntut kepada kita semua di 10 terakhir Ramadan ini adalah ijtihad dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita bersungguh-sungguh mencari ciri dan tanda-tandanya, namun yang dituntut adalah bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam kita, malam-malam terakhir Ramadan ini, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Para muslim dan muslimat mati Allah tabaraka wa ta'ala, di antara kemuliaan Lailatul Qadar, kita akan sebutkan beberapa saja keutamaan dan kemuliaan Lailatul Qadar ini, agar kita semakin bersemangat untuk ingin meraihnya, semakin bersemangat untuk memperbanyak amal ibadah di dalamnya, berijtihad, bersungguh-sungguh di dalamnya. Tidak seperti apa yang kita lihat, ya, mereka di akhir Ramadan malah semangatnya semakin berkurang, dan kita lihat saf-saf salat di masjid-masjid semakin berkurang. Para muslim dan muslimat mati Allah tabaraka wa taala, di antara kemuliaan Lailatul Qadar, yang pertama adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Malam yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Aku turunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang kedua, nilai amal saleh yang dilakukan di malam tersebut akan dilipat gandakan menjadi lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Para muslim dan muslimat mati Allah tabaraka wa taala,
berita gembira untuk kita semua, bahwasanya semua kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan melewati malam Lailatul Qadar. Namun yang dilihat adalah pada malam-malam tersebut berapa banyakkah ibadah yang kita lakukan, kualitas dan kuantitasnya. Sampai-sampai para ulama mengatakan, seperti Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, siapa saja yang solat maghrib dan isya di malam tersebut, maka dia telah mendapatkan bagian Lailatul Qadar, walaupun dia tidak merasa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka dia akan mendapatkan solat maghrib dan isya di malam tersebut lebih baik daripada solat isya dan maghrib 1000 bulan. Para muslim dan muslimat Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat di malam-malam terakhir ini, menghidupkan malamnya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail sampai sepertiga malam, sampai pertengahan malam. Bahkan para sahabat sampai khawatir tidak dapat makan sahur karena mengikuti ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam-malam terakhir ini. Para muslim dan muslimat mati Allah tabaraka wa taala. Jadi yang kedua adalah amal saleh. Lihat, amal saleh umum. Ya, semua kebaikan di malam tersebut yang kita lakukan itu lebih baik, ya, atau menjadikan lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Jadi seolah-olah kita telah beramal saleh 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kemudian yang ketiga adalah kemuliaan malam Lailatul Qadar, banyaknya malaikat yang turun di malam tersebut. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, innal malaikata tilkal lailata fil ardi aktsaru min adadil hasa. Masya Allah. Sesungguhnya para malaikat di malam tersebut, di malam Lailatul Qadar tersebut, mereka, ya, di bumi, ya, mereka pada turun di bumi, para malaikat, aktsaru min adadil asa, lebih banyak, ya, jumlahnya daripada batu-batu kerikil. Ya, betapa banyak malaikat yang turun di malam tersebut, saking berkahnya malam tersebut, saking banyaknya keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Para muslim dan muslim rahmati Allah tabaraka wa taala, setelah kita mendengar sedikit ini saja keberkahan, kemuliaan malam Lailatul Qadar, akankah kita menyanyiakannya? Akankah kita melalaikannya? Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh untuk meraih malam tersebut, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, malam tersebut adalah malam penentuan takdir tahunan kita. Imam Qatadah rahimahullah taala mengatakan, yuqda fiha ma yakunu fi sanati ila mithliha. Ditetapkan pada malam itu apa yang akan terjadi selama 1 tahun sampai tahun berikutnya. Karena takdir, ada takdir harian, ya, ada takdir pekanan, takdir tahunan, bulanan, ya. Dan takdir tahunan, ya, untuk tahun berikutnya
itu ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Yang kelima, malaikat mendoakan orang-orang beribadah pada malam tersebut. Para malaikat mengucapkan salam, salam, ya, mendoakan keselamatan untuk orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan, taslimul malaikati lailatul qadri ala ahli al-masajid hatta yatlu'al fajr. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat mendoakan keselamatan untuk orang-orang yang bersemangat ibadah di malam tersebut. Lihat, inilah 5 di antara kemuliaan malam Lailatul Qadar. Para muslim dan muslimat umat Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya, kapankah Lailatul Qadar tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak sabdanya mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadhan. Carilah malam Lailatul Qadar tersebut fil ashril awakhir, di 10 terakhir Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, taharrau Lailatul Qadri fil witri. Cari malam tersebut, ya, malam yang penuh dengan kemuliaan tersebut di malam-malam yang ganjil. Di malam-malam yang ganjil. Hal ini bukan berarti di malam-malam genap kita bersantai-santai. Tidak. Inilah kenapa malam Lailatul Qadar itu tidak dikhususkan waktunya. Nabi SAW tidak memberitahukan kepada kita di malam ini, di malam itu. Tidak. Agar kita di 10 malam ini kita ijtihad, ya, bersungguh-sungguh menghidupkan malam kita. Ya, inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, ya, penentuan kekhususan, ya, malam Lailatul Qadar. Agar kita tidak berpikir bahwasanya kalau gitu di malam 24, malam 22, 26, 28, ya. Kita tidak berpikir di malam-malam tersebut kita santai-santai saja. Tidak. Karena kita akan jelaskan sekarang bagaimana cara menghitung malam ganjil di 10 malam terakhir ini. Ada 2. Yang pertama, dihitung dari depan. Dihitung dari depan. Yaitu malam 21, 23, 25, 27, 29. Hitung dari depan. Kemudian cara yang kedua adalah dihitung dari belakang. Dari belakang maksudnya yang tersisa, ya, yang tersisa. Yaitu misalnya 9 hari tersisa dari belakang, 7 hari tersisa, 5 hari tersisa, ya, dihitung dari belakang ganjil. Sehingga kalau dihitung dari belakang, malam yang 21 yang kita hitung dari depan ganjil itu bisa jadi genap. Ya. Malam 23 yang dari depannya ganjil dihitung dari belakang, ya, bisa jadi genap. Oleh karena itu, dari sinilah para muslim dan muslimat mati Allah tabaraka wa taala, agar kita tidak melalaikan malam-malam, ya, bukan hanya di malam-malam ganjil saja kita memperbanyak ibadah, tapi di malam-malam genap juga kita memperbanyak ibadah. Kalau dihitung dari depan, Nabi SAW bersabda, iltamisuha fil ashril awakhiri. Carilah malam kemuliaan tersebut di 10 terakhir Ramadan.
fi tasi'atin tabqa, di 9 hari tersisa. 9 hari tersisa. Fi sabi'atin tabqa, di 7 hari yang tersisa. Dan sekarang dengan izin Allah Subhanahu wa taala 7 hari tersisa. Fi khamisatin tabqa, di 5 hari yang tersisa. Ini kalau dihitung dari belakang. Ya. Hadis Bukhari. Para muslim dan muslimat mati Allah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya adalah tanggal terjadinya Lailatul Qadar yang paling sering, ya, yaitu di tanggal 27. Di tanggal 27. Namun kata para ulama, setiap tahunnya itu ya terjadi berbeda-beda. Namun yang paling sering adalah tanggal 27. Ya. Katakanlah tahun kemarin tanggal, ya, di malam yang ke-27. Dan belum tentu di malam 27. Ya. Karena penjelasan seperti ini, ketika para ulama mengatakan sering terjadi di tanggal yang 27, sebagian masyarakat kita mereka mengada-adakan sebuah ibadah, yaitu ibadah yang mereka namakan salat malam Lailatul Qadar. Salat malam Lailatul Qadar. Dan ini tentunya adalah amalan yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para muslim dan muslimat mati Allah tabaraka wa taala. Sekarang kita lihat tanda-tandanya. Sekali lagi ingat bahwasanya yang dituntut adalah kita semangat menghidupkan, rajin, sungguh-sungguh menghidupkan malam kita dengan ibadah, malam 10 terakhir Ramadan ini. Ya. Namun di sana terdapat penjelasan tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi ingat, semua kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, walaupun kita tidak merasakannya malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu yang terpenting adalah ijtihad dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam tersebut, yaitu matahari terbit di pagi harinya, ya, dalam keadaan tidak menyilaukan ketika dipandang dengan mata telanjang. Rasulullah SAW mengatakan, akhbarana anna syamsa, itu kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, dia mengatakan, akhbarana anna syamsa tatlu'u subhata sabihatiha qattashti la syu'a'a laha. Matahari di pagi hari tersebut, ya, di pagi yang malamnya tadi Lailatul Qadar, kalau dilihat dengan mata telanjang, kedua mata kita, itu tidak menyilaukan. Namun hal ini bukan berarti wajib untuk kita setiap pagi kita melihat matahari, tidak. Ya. Kemudian malamnya jernih, ya, dengan bulan yang bercahaya. Malamnya terang, munirah, terang benderang, bulan yang bercahaya. Kemudian juga malamnya tenang, sakinah, tenang kita merasakan ketenangan di malam tersebut. Kemudian juga la qawiyatul har, tidak terlalu panas, ya. La qawiyatul bard, tidak terlalu dingin, yaitu yang sedang-sedang. Tidak panas, tidak dingin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, bisa jadi malam tersebut Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada seseorang. Bahkan bisa jadi malam tersebut ditampakkan dalam mimpi seseorang. Oleh karena itu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala mengatakan,
Kalau seorang di malam 21 misalnya bermimpi ditampakkan malam Lailatul Qadar, ya, ditampakkan malam Lailatul Qadar dalam mimpinya di tanggal 21 malam, malam 21, maka dia tidak boleh menceritakan mimpinya tersebut. Karena kalau dia ceritakan mimpinya tersebut, ya, orang-orang akan lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan akan sudah lewat malam Lailatul Qadar. Tidak. Para muslim dan muslim rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga Lailatul Qadar itu akan terus menerus ada, ya, sampai hari kiamat di bulan Ramadan. Karena ada sekelompok, ya, yang mereka mengingkari, ya, malam Lailatul Qadar sampai hari kiamat. Mereka mengatakan malam Lailatul Qadar itu hanya ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Para muslim dan muslimat Allah tabaraka wa taala. Yang terakhir adalah untuk pembahasan kita kali ini, kita akan jelaskan amalan-amalan 10 terakhir di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Yang pertama adalah meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 terakhir Ramadan, melebihi waktu yang lainnya. Nabi SAW di 10 pertama semangat, kedua semangat, tapi lebih semangat lagi di 10 terakhir. Beda dengan kita, ya. Kita semangat di 10 pertama, 10 kedua sudah mulai redup, 10 ketiga terakhir waliyadzubillah. Para muslim dan muslim rahmati Allah tabaraka wa taala. Ya, di antara ibadah-ibadah yang ditekankan di malam-malam tersebut adalah memperbanyak baca Al-Qur'an, berzikir, istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karenanya jemaah, ya, setiap malam Ramadan, setiap malam terakhir ini jangan lupa membaca doa itu. Jangan hanya kita baca di malam-malam ganjil dari depan, belum tentu. Bisa jadi dihitung dari belakang. Sebenarnya sabda Nabi SAW di atas, ya, setiap malam kita baca doa tersebut, innaka afun, ya, tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang kedua adalah lebih fokus ibadah dan mengajak keluarga kita untuk meraih malam kemuliaan tersebut, malam yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Nabi SAW wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah itikaf, ya, disunahkan dengan sunnah yang ditekankan untuk beritikaf di malam tersebut dalam rangka untuk bersemangat, ya, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, meningkatkan salat tarawih. Meningkatkan salat tarawih kita, terutama saat Lailatul Qadar, yaitu malam-malam terakhir tersebut. Ya, bukan berarti tadi kita sebutkan bahwasanya kita lihat di zaman kita sekarang tarawih, salat tarawih mereka sebagian kita, ya, semakin sedikit, bahkan semakin cepat juga, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qama lailatal qadri," siapa yang salat malam, salat tarawih di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban,
karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kecilnya. Para muslim dan muslimat Allah tabaraka wa taala. Sahabat mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, dahulu kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan di malam yang ke-23 sampai sepertiga malam pertama. Kemudian di malam yang ke-25 sampai tengah malam. Kemudian di malam yang ke-27 ya, sampai para sahabat mengatakan zonanna alla nudrikal falaha. Kami khawatir sekali, mengira bahwasanya kami tidak akan bisa menyantap makan sahur. Ya, dari habis isya sampai makan sahur. Masya Allah, ibadah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kelima adalah doa Lailatul Qadar yang kita sebutkan tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lihat di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika bertanya, doa apa yang akan saya baca kalau saya bertemu malam Lailatul Qadar? Kalau saya merasakan malam tersebut, malam Lailatul Qadar. Nabi SAW mengajarkan doa tadi, minta ampun. Kenapa kita minta ampun? Ya, bukankah Aisyah radhiyallahu taala anha termasuk para sahabat, ya, ulamanya para sahabat. Ya. Bahkan kalau dibanding para sahabat dengan selain kita, selain mereka, ya, jauh. Sampai-sampai dahulu ada yang membandingkan, bertanya kepada Ibnul Mubarak, Imam Ibnul Mubarak rahimallahu taala kalau enggak salah. Seorang bertanya, siapa yang lebih utama? Siapa yang lebih utama? Sahabat Muawiyah daripada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhuma. Maka dia mengatakan, ulama tersebut mengatakan, debu yang ada di hidungnya sahabat Muawiyah ketika perang bersama Nabi SAW itu lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi kita nggak boleh banding-bandingkan sahabat dengan selain mereka, selain sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, debunya saja itu lebih baik daripada amalan-amalan kita. Para muslim dan muslim rahmati Allah tabaraka wa taala. Ya, di sini Nabi SAW mengajarkan kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Kenapa? Karena ya, sangat kurang sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kurang sekali, kualitas dan kuantitasnya tentunya kurang sekali. Kita itu harus mengakuinya, kekurangan ibadah yang kita lakukan di malam Ramadan maupun di siang-siang Ramadan. Dan terdapat doa-doa yang tidak diajarkan Nabi SAW di malam-malam tersebut. Ya, jadi seharusnya kita mengamalkan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW di malam-malam tersebut. Kemudian juga doa ini juga ditambah-tambah oleh sebagian orang. Allahumma naka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada lafaz karim, dan ini tentunya lafaz yang tidak diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ini sedikit apa yang kita sampaikan pada sore hari ini tentang Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, semangat untuk menghidupkan malam-malam
Lailatul Qadar, untuk menghidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan ini. Jadi ingat, jangan lupa minta kepada Allah SWT kekuatan beribadah kepadanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.